Kita seringkali terjebak sama ekspektasi yang terlalu tinggi buat diri sendiri, padahal kenyataannya hidup itu penuh dengan dinamika kecil. Benar banget. Jadi, inti dari buku ini adalah Menyimpan ilmu, menyulut rasa ingin tahu. Belajar dimanapun dan kapanpun. Halo, selamat datang di Archive Wonder. halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol tentang buku fenomenal, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson, yang ngasih kita pandangan unik soal cara memilih hal yang benar-benar penting dalam hidup. Iya benar. Konsepnya tuh bukan tentang jadi acuh tak acuh, tapi lebih ke memilih dengan bijak apa yang kudu kita peduliin ya. Betul, jadi intinya Manson ngajarin kita buat memilih dengan selektif. Misalnya di bab Don't Try, dia ambil contoh dari Charles Bukowski yang justru nerima kekurangan dirinya buat jadi apa adanya, bukannya terus-terusan Ya. ngejar standar yang gak realistis. Jadi bukannya kita harus selalu berusaha keras buat jadi sempurna, tapi lebih ke nerima diri sendiri sebagaimana adanya. Iya, tepat sekali. Dan ini juga ngenalin apa yang Manson sebut, hukum terbalik atau backwards law. Semakin kita kejar perasaan positif terus, malah bikin kita nggak puas. Jadi, malah dengan nerima pengalaman negatif, kita bisa dapetin pertumbuhan yang nyata. Menarik. Jadi konsepnya itu nyuruh kita cari kebahagiaan melalui penerimaan kenyataan, bukan terus-terusan ngejar hal yang terlalu ideal. Betul ya? Nah, kemudian Manson juga bahas bab kebahagiaan itu masalah. Di sini, dia bilang kebahagiaan itu muncul dari menyelesaikan masalah, bukan dari hidup tanpa masalah. Jadi semuanya adalah bagian dari proses. Jadi maksudnya kita memang harus ngerasain masalah. Tapi secara filosofis, masalah itu malah jadi pendorong untuk kita tumbuh. Iya, persis. Seperti konsep hedonic treadmill. Kita terus mengejar kebahagiaan seperti lari di tempat di treadmill. Tapi sesungguhnya, setiap masalah yang kita hadapi itu memberi kita peluang buat berkembang. Jadi pada dasarnya kita harus memilih perjuangan apa yang layak diperjuangkan ya. Tepat sekali. Di bab Anda selalu memilih, Manson menekankan bahwa kita selalu memilih apa yang kita anggap berarti atau tidak berarti, meskipun seringkali kita sadar ataupun tidak sadar sudah mengalokasikan energi kita untuk masalah Ya. tertentu. Hal itu mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memprioritaskan apa yang seharusnya jadi fokus hidup. Itu bikin mikir juga. Karena sekarang banyak banget tekanan dari media sosial yang nyuruh kita jadi istimewa. Tapi, adakah solusi praktisnya? Nah, itu soal bab Anda tidak istimewa. Manson bilang bahwa budaya yang menuntut kita buat selalu luar biasa itu malah bikin kecemasan. Dia ngajarin kita buat menerima bahwa kita biasa-biasa saja. Itu bukan berarti kita kalah, tapi justru membebaskan kita dari tekanan yang nggak perlu. Aku agak setuju, tapi aku juga mikir, apakah terlalu menerima kehampaan soal keistimewaan itu nggak malah bikin kita kehilangan motivasi buat berkembang? Itu kritik yang bagus, Ya. dan memang kita harus tetap punya keseimbangan. Maksudnya, Manson sendiri nggak menganjurkan jadi pasif. Bayangin saja seperti memilih dengan sadar perjuangan yang mau kamu hadapi. Jadi, kamu masih berkembang, hanya saja dengan pondasi yang lebih realistis. Oke, jadi intinya kita harus realistis dan nerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Terus, ada juga bagian tentang nilai penderitaan, kan? Betul, di bab nilai penderitaan, Manson nunjukin betapa pentingnya nilai-nilai yang mendasari penderitaan kita. Contohnya, dia cerita tentang Hiro Onoda, yang terus berperang karena nilai dan keyakinannya, sampai akhirnya menghadapi kenyataan pahit. Ini mengajarkan kita bahwa nilai-nilai yang kita pegang nentuin seberapa bermartabat kita menghadapi tiap tantangan. Itu kayak bilang, nilai kita jadi semacam filter buat nentuin prioritas masalah yang kita hadapi, ya? Iya, benar. Dan lanjut lagi, di bab Anda selalu memilih, Manson jelasin bahwa dalam hidup, kita selalu punya pilihan, meskipun terkadang kita nggak sadar. Hal ini mendorong kita untuk mengambil tanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Jadi setiap masalah itu ada di tangan kita sendiri. Tapi,
Gimana dengan bab tentang Anda keliru tentang semua hal? Konsepnya tuh unik banget. Iya, bab itu mengingatkan kita bahwa kita semua sering salah dan itu hal yang normal. Bukannya jadi hal negatif sebenarnya, ketidaktepatan secara terus-menerus itu membuka peluang untuk belajar dan berkembang. Jadinya, daripada merasa Hmm, terjebak karena harus selalu yakin, kita justru harus buka ruang untuk keraguan dan pertumbuhan diri. betul. Tapi kadang aku ngerasa kalau terlalu sering meragukan diri sendiri bisa bikin kita kehilangan kepercayaan, kan? Itu poin yang valid. Tapi Manson dengan lembut ngajarin kita buat menemukan keseimbangan antara keyakinan dan keraguan. Dengan begini, kita tetap bisa maju tanpa merasa terpaku pada kepastian yang berlebihan. Menarik. Terus, tentang bab kegagalan adalah jalan untuk maju, apa yang membuatnya begitu inspiratif menurut kamu? Nah, bagian itu memang keren banget. Manson bilang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalur menuju kesuksesan. Seperti prinsip lakukan sesuatu. Kadang kita butuh aksi kecil untuk memicu semangat dan membangun momentum. Iya, itu benar sekali. Kadang kita nunggu motivasi datang. Padahal yang bikin motivasi itu datang justru karena kita mulai bergerak, walaupun pelan. Tepat. Dan ini juga berkaitan sama pentingnya berkata tidak. Dengan bisa bilang tidak kepada hal-hal yang enggak mendukung, kita pun bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Itu seperti punya batasan yang jelas. Batas itu ngebantu kita agar nggak kebanyakan terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya bikin kita melenceng dari tujuan hidup. Betul banget. Dengan adanya batasan, kita bisa lebih menghargai hal-hal yang bermakna. Ibaratnya, kamu memilih untuk menyiram tanaman yang kamu rawat daripada mencoba merawat segalanya sekaligus. Iya, analogi itu keren, luluh. Dan akhirnya, ada bab dan kemudian Anda mati yang, mengingatkan kita untuk selalu menghargai waktu yang ada. Betul, karena kesadaran akan kematian bikin kita mikir ulang apa yang sebenarnya berharga. Dengan menerima kematian sebagai kepastian, kita jadi bisa jauh lebih fokus pada prioritas hidup yang bermakna. Aku suka bagian itu. Kadang, kehadiran bayang-bayang kematian itu bikin kita sadar untuk tidak membuang-buang waktu untuk yang nggak penting. Iya, persis. Dan, jangan lupa pula bab tentang lakukan sesuatu lagi. Manson ngajarin kita untuk bergerak terlebih dahulu, karena aksi kecil itu bisa menghasilkan motivasi yang besar, gitu. Jadi langkah pertama itu penting banget. Kadang kita tunggu inspirasi, tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah memulai, walaupun pelan-pelan. Iya, betul. Misalnya, bayangin kamu lagi jogging. Kalau kamu mikir tiap langkah harus sempurna, kamu bakal kelelahan. Tapi kalau kamu nerima bahwa langkah-langkah kecil itu sudah cukup, lari kamu jadi lebih nikmat dan bermakna. Ya, Itu analoginya. aku suka itu. Karena benar-benar, kita seringkali terjebak sama ekspektasi yang terlalu tinggi buat diri sendiri, padahal kenyataannya hidup itu penuh dengan dinamika kecil. Bener banget. Jadi, inti dari buku ini adalah kita diajak untuk lebih selektif dalam memilih apa yang patut kita peduliin, menerima kegagalan, menghadapi ketidakpastian, dan tentu saja menghargai waktu yang terbatas di dunia ini. Seru juga ya, karena buku ini ngasih perspektif yang berani dan berbeda dari yang biasanya ditemui di buku self-help. Tapi, aku penasaran, apakah semua orang bisa langsung terinspirasi dengan konsep seperti ini tanpa merasa terlalu nihil atau pasif? Itu kritik yang sangat wajar. Meskipun konsep ini tampak agak keras di awal, kuncinya adalah adaptasi. Setiap orang punya latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Manson sendiri enggak menganjurkan untuk jadi pasif atau menyerah. Justru, dia ngajarin kita buat punya keseimbangan antara menerima dan bertindak. Ngerti. Jadi, buku ini lebih tentang mengubah cara pandang daripada memberikan formula instan buat kebahagiaan. Betul sekali. Konsepnya simple tapi mendalam. Kita diajak untuk menghargai perjuangan yang kita pilih, mengakui kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhan, dan terutama memahami bahwa hidup ini, walaupun penuh masalah, itu justru indah dengan segala kekurangannya. Wah, itu benar-benar membuka mata. Rasanya kita jadi diingatkan buat lebih jujur sama diri sendiri
dan memprioritaskan hal-hal yang memberikan makna sejati. Iya, dan makanya setiap orang, terutama di era sekarang, dengan segala tekanan sosial dan ekspektasi yang terlalu tinggi, perlu introspeksi dan pikiran ulang tentang nilai-nilai yang kita anut. Semuanya tentang memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan. Setuju banget. Obrolan ini ngingetin kita kalau hidup itu sebenarnya simple, asalkan kita bisa ngerangkul kegagalan, keraguan, dan bahkan penderitaan sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Bener. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan konsep ini, coba deh pelajari lebih mendalam. Mungkin kalian bakal menemukan cara baru buat menjalani hidup yang lebih autentik, dengan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Wah, diskusi yang mendalam dan inspiratif banget. Semoga obrolan ini bisa jadi pemicu perubahan positif buat kita semua. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, dan teruslah memilih dengan bijak apa yang pantas untuk Anda pedulikan. Sampai jumpa, tetap reflektif, dan ingat, hidup itu tentang memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Jika kalian merasa video ini mencerahkan, like, tinggalkan komentar dengan pemikiran atau pertanyaan kalian, dan juga subscribe Archive Wonder agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus memperkaya wawasan kalian.